baru mandi ya, jadi agak seger. Dan gue bingung sebenarnya. Gue udah beli ini itu buat bikin konten, tapi ternyata progres ikan dan lain-lain masih belum ada yang signifikan dan belum ada yang bisa gue kupas tuntas. Gue sebenarnya ada juga nih yang bikin konten tentang pojok desa ya, itu memang sebuah misteri. Ada horornya, ada tentang sebuah kultur yang bakal gue buka gitu. Cuman karena cuaca di sini sedang tidak bersahabat, sering hujan, dan untuk melintas desa-desa itu ya bukan perkara mudah gitu kan. Nah makanya gue datang ke sini dengan sedikit berbeda, konten yang agak sedikit sensitif dan mungkin sangat apa ya, berbahaya sih tidak ya, cuman harus sangat hati-hati gitu. Gue akan masuk ke dalam dunia politik. Kalau ditanya tentang bittersweet, biar cepet deh, 3 kata untuk bittersweet apa? Lembaran apa tuh yang kecil-kecil, lembaran not kecil kali ya. Oke, sebenarnya tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu ekstrim. Karena gue itu mau menjelaskan tentang karakter seorang pemimpin yang menurut gue oke banget. Jadi bukan gue berkubu ke kelompok A, B, C, D dan ada muatan politik apapun. Gue di sini nggak ada ke arah sana. Gue hanya sebagai rakyat biasa yang melihat sosok pejabat yang menurut gue baik dan memang patut untuk ditiru. Ya, jadi ada Pak Deddy Mulyadi, yang sekarang lagi hits banget, yang lagi rame banget di YouTube karena beliau sekarang itu bekerja sama dan mungkin kolaborasi dengan artis-artis papan atas yang sekarang lagi giat itu dia kerjasama dengan kolaborasi Baimo ya. Lumayan banyak sekali kontennya dan di situ akhirnya gue tertarik dan gue mencoba mengkaji lebih dalam. Gue coba tentang apa gaya kepemimpinannya dan lain-lainnya, ternyata seru banget, gokil banget. Dan ya gue mau bahas beliau sesuai dengan Google, sesuai dengan apa yang ada di HP. Jadi terlepas benar atau tidaknya ya gue nggak ngerti gitu kan, cuman gue pasti nyari data yang memang pasti benar dan pasti kuat secara legal. Oke, kita langsung lihat. Gue screenshot juga ya, ada di sini nih screenshotnya nih. Nanti gue apa yang gue baca juga akan mungkin nongol di sini. Jadi sama-sama kita belajar tentang Pak Deddy Mulyadi ini sebenarnya siapa sih. Dan ya karena Pak Deddy Mulyadi mencalonkan waktu itu menjadi gubernur Jawa Barat, otomatis gue sebagai warga Jawa Barat ya harus mempelajari salah satu pemimpin yang memang mau memimpin Jawa Barat. Dan waktu itu gue lebih ke Pak Ridwan Kamil, lebih ke Pak Deddy Mulyadi. Dua itu yang memang gue pelajari karena memang melihat rekam jejaknya yang sangat baik dan positif dan memang sebagai motivasi untuk pemuda-pemuda seperti gue, milenial seperti gue yang memang banyak mau, tapi gue melihat dia menjadi ya terarah aja gitu loh ke apa ya, bukan ke BM-an sih maksudnya, bukan halu juga, tapi sebuah ide gagasannya tuh nggak melulu seperti itu gitu loh, bener-bener ada sebuah gebrakan dan gebrakan. Oke, kita kembali lagi ke Pak Deddy Mulyadi yang lumayan panjang sekali nih sejarahnya. Dia menjabat, namanya adalah Deddy Mulyadi, sarjana hukum, lahir di Sukasari, Subang 11 April 1971. Ya, jadi beliau kelahiran 1971. Lahirnya di Subang. Sebelum jadi bupati, Pak Deddy Mulyadi menjabat sebagai anggota DPRD. Ya, memang yang paling hits itu ketika beliau menjabat sebagai bupati ya, karena di sini kelihatan banget manuvernya itu begitu hebat dan luar biasa, sampai PBB pun kalau nggak salah mengakui ya kinerjanya Pak Deddy Mulyadi, dan kalau tidak salah juga sempat dipanggil oleh PBB untuk mengisi acara apa gitu. Mungkin nanti gua bakal kaji lagi lebih lanjut, tapi sekarang sih part pertama tentang Pak Deddy Mulyadi ini tentang apa ya, siapa sih beliau, terus juga biografinya mungkin ya lebih ke situ. Nah, terus juga beliau menjabat sebagai anggota DPR.
Kabupaten Purwakarta dan menjadi wakil bupati periode 2003-2008. Jadi dia melangkah awalnya itu menjadi wakil dulu. Nah, baru dia beliau menyalonkan menjadi bupati kembali dan akhirnya beliau menjadi bukan wakil ya, menjadi bupati untuk periode 2013-2018, 5 tahun kan ya. Tapi yang lebih seru itu gua pengen mencari tentang prestasi beliau awal mula beliau masuk ke dalam dunia politik. Nah, ini dia, Pak Deddy Mulyadi menempuh sekolah dasar di SD Subakti Subang hingga tahun 1984. Setelah itu dia melanjutkan ke SMP Kalijati Subang yang diselesaikan pada tahun 1987, lalu dilanjutkan ke SMA Negeri Purwodadi Subang dan lulus pada tahun 1990. Jadi tahun 90 itu Pak Deddy lulus SMA. Nah, terus setelah tamat SMA, Pak Deddy memutuskan hijrah ke Purwakarta untuk melanjutkan studinya ke bangku kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman jurusan hukum yang diselesaikan pada tahun 1999. Jadi beliau ini lumayan panjang sekali ya, hampir 9 tahun perjalanan kuliahnya. Semenjak masih berstatus sebagai mahasiswa, Pak Deddy memang dikenal giat dalam berbagai organisasi. Nah, ini yang gue mau kupas tuh. Walaupun masih muda, sebagai aktivis, Deddy sudah diperhitungkan berbagai kalangan baik mahasiswa maupun birokrat dan politikus. Pada tahun 1993, Pak Deddy sudah dipercaya untuk menjadi penulis pidato Ketua Partai Golkar Purwakarta. Gokil kan? Jadi mungkin sambil kuliah beliau mengisi-ngisi waktu untuk ya terjun di dalam dunia politik, mungkin mengenal dunia politik, dan awal mulanya ya dari sini. Berarti 3 tahun setelah lulus SMA beliau sambil kuliah, sambil mempelajari dunia politik dan lain-lain, dan mulai, tapi ini progresnya sangat luar biasa sekali ya. Gue benar-benar kaget karena gue pun baru baca, gue juga baru baca selewat-selewat di YouTube, dan sekarang gue kaji lebih jauh lagi. Jadi kalau ada yang salah-salah juga silahkan di komen aja ya, biar kita semua tahu. Nah, Pak Deddy sudah dipercaya untuk menjadi penulis pidato Ketua Partai Golkar Purwakarta waktu itu, almarhum Babisni. Tahun 1994 dia dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta. Pak Deddy juga pernah diminta untuk menjabat posisi Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PSPSI pada tahun 1997. Setahun kemudian dia ditunjuk untuk menjadi sekretaris pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PPP SPTSK KSPSI. Wow, gokil sekali guys. Jadi dari tahun 97 beliau sudah lumayan ya, berarti dari tahun 90 sampai dengan sekarang itu perjalanannya dimulai dari tahun 90. Tapi menurut gue yang paling berkesan itu ada di 7 tahun awal ya, dari tahun 90 sampai 97. Ini yang memang benar-benar mungkin bisa dibilang sakral akumulasi politiknya, mungkin dimulai dari sini sampai kekuatan-kekuatannya dan kehebat-kehebatannya, kedewasaannya dalam berpolitik timbul gitu loh. Ini benar-benar mungkin di masa-masa 90 sampai 97 atau dibilang tahun 2000, ini benar-benar waktu beliau mengakumulasi perjalanannya dan memperkuat perjalanan di masa depan. Ini sangat hebat sekali. Ini patut ditiru oleh kita semua, termasuk gua pribadi gitu, yang memang bener-bener wow, gokil banget gitu. Dia terjun ke lapangan dan dia mau menyentuh langsung gitu loh. Kembali lagi ya, gua tidak membenarkan dengan cara bekerja turun ke lapangan dan diam di kantor, karena diam di kantor pun tidak menutup kemungkinan itu sangat positif juga gitu. Cuman gua orangnya lebih suka fakta gitu loh, melihat keadaan di lapang secara langsung. Itu menurut gua sangat terlihat sekali cara kerjanya gitu loh. Benar atau tidaknya gue nggak mengerti gitu, cuman ya gue sebagai rakyat lebih simpati dengan pejabat atau pemimpin yang memang turun ke lapangan gitu, karena di situ keresahan di lapangan lebih pasti menurut gue. Apa yang menjadi masalah untuk rakyat itu lebih pasti, solusinya bisa lebih tepat dan lain-lain. Tapi mungkin di dalam kantor pun tidak salah, karena
orang-orang kantor, pejabat pasti punya orang-orang lapangan juga untuk memantau langsung di lapangan. Nah seperti itu sih guys. Jadi memang kalau kita kaji tentang perjalanan Pak Deddy Mulyadi, beliau memang luar biasa banget ya. Dan memang harus kita jadikan contoh, motivasi, harus kita apa ya? Ya mungkin malah gue untuk pejabat-pejabat yang maaf ya, yang kurang tapi dalam konotasi positif ya mungkin bisa ditiru cara Pak Deddy memimpin daerahnya sangat baik sekali. Dan yang gua keren banget kemarin gua lihat dia pakai mobil Land Cruiser atau apa gitu mobilnya, yang memang waktu itu malam-malam banjir separah-parahnya, mobil-mobil yang memang dikhususkan untuk menembus kebanjiran malam itu nggak ada. Nanti gue bakal kutip ya, beliau menembus itu jam berapa, jam 12 sampai jam 2 malam kalau nggak salah. Nanti gue kutip, ada di sini nih videonya. Beliau menembus itu bot gitu kan, gokil. Inilah memang kematangan beliau dalam menjadi pemimpin itu sangat hebat sekali. Sampai apa yang beliau punya menurut gue itu bener-bener cocok banget dengan gaya dia, dengan mobilnya, dengan motornya yang memang untuk tempur di lapangan. Ini gokil sekali. Dan nanti mungkin next episode-nya atau next kontennya gue bakal terus-terusan, mungkin selama progres hobi gue belum jalan bener banget, progresnya masih begitu-begitu aja ya, mungkin gue bakal bahas tentang Pak Deddy Mulyadi. Dan mungkin ada sosok-sosok lain yang memang ini pribadi gue yang menurut gue sangat layak sekali untuk gue tiru, dan mungkin ya sangat layak sekali lah untuk menjadi kiblatnya anak-anak muda gitu loh. Cara memimpin, cara bersosialisasi keren banget sih. Nanti mungkin ini hanya sekedar biografi doang. Nanti mungkin selanjutnya gue bakal bahas tentang apa yang sering dipakai beliau untuk bekerja, apa yang mungkin terus gaya-gaya kepemimpinannya, terus ketika beliau harus mengambil keputusan dengan cepat saat di lapangan, itu mungkin bakal gue bahas dan gue bakal kutip sedikit saja, nggak mau terlalu panjang seperti ini. Ini karena tentang sebuah biografi, biar nanti teman-teman masuk ke selanjutnya itu lebih masuk gitu loh, lebih paham gitu loh, karena biografinya sudah gue jelaskan. Dan ketika gue melangkah ke hal-hal yang lebih dalam lagi, mungkin teman-teman bisa mencernanya dengan baik dan tentunya dengan positif. Oke? Jadi gue nggak akan terlalu lama-lama, mungkin segitu saja. Terima kasih untuk semuanya, dan kembali lagi gue di sini bukan ahli politik. Gue di sini hanya sebagai kacamata rakyat biasa yang memang punya keresahan, yang memang punya sedikit kemauan, dan gue juga punya sedikit rasa empati dan simpati dengan pemimpin yang luar biasa seperti Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih semuanya.